Shalom, selamat pagi. Puji dan syukur kepada Tuhan, kita semua dalam keadaan baik, senantiasa dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari kitab Bilangan pasal 17. Sebelumnya marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu dan pertolongan-Mu dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan melanjutkan pembacaan firman-Mu. Biarlah melalui firman-Mu kami dapat semakin mengerti maksud hati-Mu, sehingga kami dapat terus bertumbuh di dalam Kristus dan berbuah yang manis untuk sesama kami. Amin. Bilangan 17. Tongkat Harun berbunga. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel dan suruhlah mereka memberikan kepadamu satu tongkat untuk setiap suku. Semua pemimpin mereka harus memberikannya, suku demi suku, seluruhnya 12 tongkat. Lalu tuliskanlah nama setiap pemimpin pada tongkatnya. Pada tongkat Lewi harus kau tuliskan nama Harun. Bagi setiap kepala suku harus ada satu tongkat. Kemudian haruslah kau letakkan semuanya itu di dalam kemah pertemuan di hadapan tabut hukum, tempat aku biasa bertemu dengan kamu. Dan orang yang kupilih, tongkat orang itulah akan bertunas, demikianlah aku hendak meredakan sungut-sungut yang diucapkan mereka kepada kamu, sehingga tidak usah kudengar lagi. Setelah Musa berbicara kepada orang Israel, maka semua pemimpin mereka memberikan kepadanya satu tongkat dari setiap pemimpin, menurut suku-suku mereka, 12 tongkat, dan tongkat Harun ada di antara tongkat-tongkat itu. Musa meletakkan tongkat-tongkat itu di hadapan Tuhan dalam kemah hukum Allah. Ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga dan berbuahkan buah badam. Kemudian Musa membawa semua tongkat itu keluar dari hadapan Tuhan kepada seluruh orang Israel. Mereka melihatnya lalu mengambil tongkatnya masing-masing. Tuhan berfirman kepada Musa, kembalikanlah tongkat Harun ke hadapan tabut hukum untuk disimpan menjadi tanda bagi orang-orang durhaka, sehingga engkau mengakhiri sungut-sungut mereka dan tidak kudengar lagi, supaya mereka jangan mati. Dan Musa berbuat demikian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, demikianlah diperbuatnya. Tetapi orang Israel berkata kepada Musa, sesungguhnya kami akan mati, kami akan binasa, kami semuanya akan binasa. Siapapun juga yang mendekat ke kemah suci Tuhan, niscayalah ia akan mati. Haruskah kami habis binasa? Amin. Kitab Bilangan pasal 17 mengandung beberapa makna utama yang penting untuk dipahami. 1. Pengakuan atas otoritas Tuhan. Tuhan menunjukkan bahwa hanya Dia yang memiliki hak untuk memilih siapa yang layak memegang jabatan penting dalam umatnya. Dalam hal ini, pemilihan Harun sebagai imam dipertegas melalui tongkatnya yang berbunga dan berbuah. 2. Penegasan kebenaran dan keabsahan jabatan imam Harun. Tongkat Harun yang mengeluarkan tanda-tanda ini menjadi bukti nyata bahwa jabatan imam yang dipegang oleh Harun adalah sah dan diakui langsung oleh Tuhan, bukan hasil dari paksaan atau penunjukan manusia. 3. Peringatan bagi pemberontak. Peristiwa ini memberi peringatan keras kepada mereka yang berusaha menentang otoritas yang ditetapkan Tuhan. Pemberontakan terhadap pemilihan Tuhan akan berakhir dengan kegagalan, sebagaimana terbukti dari pembuktian yang jelas terhadap pilihannya. Kesimpulan, Kitab Bilangan pasal 17 mengajarkan kita tentang pentingnya menghormati otoritas Tuhan yang menetapkan pemimpin dan jabatan dalam umatnya. Pasal ini juga menjadi peringatan bagi siapa saja yang menentang ketetapan Tuhan, karena hanya Tuhan yang memiliki hak penuh untuk memilih dan menegakkan otoritas. Demikian pembacaan firman Tuhan beserta maknanya untuk hari ini. Sampai berjumpa lagi besok. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Amin.